Bab 470. 30 tahun yang lalu sudah terpecahkan. Apa yang dikatakan Winona Jiang, Kingston Jiang juga mengerti. Teknik di peta tempat tinggal Huayuesan tidak dilatih oleh satu orang, jika satu orang berkultivasi akan timbul masalah. Ini adalah teknik yang dipraktikkan oleh dua orang bersama-sama. Dibutuhkan dua orang untuk bekerja sama dalam berlatih. Tapi, Winona Jiang berkata dengan wajah serius. Yin dan yang disesuaikan, yin dan yang saling melengkapi. Untuk berkultivasi, butuh dua jenis energi Qi yang berbeda. Tubuh Suryana memang kekuatan dingin dunia yin. Jika Suryana dapat menyerap energi dingin di tubuh, memang memiliki kondisi seperti itu, tetapi masih kekurangan energi Qi yang. Dia memandang Kingston Jiang dan bertanya, "Kak Kingston, seperti apa energi Qi kamu?" Aku juga tidak tahu. Kingston Jiang juga tidak mengerti seperti apa energi Qi-nya. "Sini, biarkan aku merasakannya," Winona Jiang berkata. Kingston Jiang bertanya, "Bagaimana merasakannya?" Winona Jiang berkata, "Kamu ulurkan tanganmu dan bangkitkan energi Qi." Kingston Jiang melakukan hal yang sama. Saat mengulurkan tangannya, Winona Jiang juga mengangkat tangannya dan meletakkannya di telapak tangannya. Kingston Jiang mendorong energi Qi, yang mengalir dengan meridian seluruh tubuh dan menyatu ke telapak tangan. Tapi Winona Jiang merasakan energi Qi Kingston Jiang. Energi Qi Kingston Jiang sangat kuat dan mendominasi. Namun, karena dia menyerap energi dingin untuk pemurnian, ada jejak kekuatan yin dalam energi Qi miliknya, yang bahkan bukan energi Qi yang. Energi Qi ini tidak bisa melengkapi energi dingin di tubuh Suryana, membentuk perpaduan antara yin dan yang. Jika berlatih teknik batin yang dicatat di peta tempat tinggal Huayuesan, maka akan muncul masalah. Setelah merasakan atribut energi Qi Kingston Jiang, dia berkata, "Baik." Kingston Jiang berhenti dan bertanya, "Bagaimana?" Winona Jiang berkata, "Tidak bisa, energi Qi terlalu yin, bukan energi Qi yang, jadi tidak bisa saling melengkapi energi Qi di tubuh Suryana, jadi kamu tidak bisa berlatih." Apakah benar-benar membutuhkan dua energi Qi yang sama sekali berbeda untuk berlatih? Kingston Jiang juga bertanya tanpa alasan. "Ya, ini kuncinya." Winona Jiang mengangguk. Dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa detik, dia berkata, "Aku telah membaca catatan di buku keluarga kuno. Ada sejenis buah eksotis yang disebut bodi api. Buah semacam ini umumnya tumbuh di kawah gunung berapi. Jika bisa mendapatkannya, lalu menggunakannya, maka dapat mengubah energi Qi menjadi energi Qi yang." Bodi api. Kingston Jiang terkejut. Dia bahkan belum mendengar nama ini. Demi mengembangkan teknik di peta tempat tinggal Huayuesan, demi menemukan bodi api ini, itu terlalu tidak sepadan. Aku masih berlatih sesuai dengan teknikku saat ini. Teknik yang aku latih, belum tentu lebih buruk dari yang tercatat di peta tempat tinggal Huayuesan. Kingston Jiang mengaku masih sangat percaya diri dengan medis klasik. Dengan 81 jarum dahsyat. Winona Jiang berkata, "Tidak harus seperti ini baru bisa berlatih. Begini saja, kita serap dulu energi dingin di tubuh Suryana dulu dan mengembangkan energi Qi, lihat apakah itu berhasil." Suryana dan menoleh. Selama ini, dia juga belajar banyak, mengenal praktisi seni bela diri. Mengetahui bahwa praktisi seni bela diri itu kuat, datang dan pergi tanpa jejak. "Suryana, biarkan aku menunjuk padamu sebentar dulu." Dia memandang Suryana dan Suryana dan terus menganggukkan kepala kecilnya. Kingston Jiang juga berdiri, turun dari tempat tidur, dan berkata, "Kamu berpakaian dulu, aku akan turun dulu." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu dan berjalan turun ke bawah. Pada waktu bersamaan, sebuah puncak gunung terpencil di negara Daxia. Dua sosok muncul di sini. Ini adalah satu tua dan satu muda. Orang tua itu adalah seorang lelaki tua, mengenakan pakaian putih besar, dengan rambut pendek, dan rambutnya berwarna putih.
Wanita itu adalah seorang gadis berusia 27 tahun, mengenakan rok hitam dan memiliki rambut hitam panjang. "Kakek, untuk apa kamu membawaku ke sini?" wanita itu bertanya. Orang tua itu memandang gunung di depan. Ini adalah gunung gundul dengan asap dari atas. Dia menunjuk ke gunung di depannya dan berkata, "Ini adalah kawah gunung berapi, di mana lava cair sering dikeluarkan. Aku datang ke sini untuk mencari buah aneh." Kedua orang ini adalah Marco Jiang dan Klutang. Klutang sudah tahu bahwa ini adalah gunung berapi, karena begitu dia mendekat, dia merasakan panas. Meskipun ini musim dingin dan cuacanya relatif dingin, di sini terasa sangat panas dan butiran keringat muncul di wajahnya yang cantik. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Buat apa mencari buah?" Marco Jiang berkata, "Buah jenis ini disebut bodi api. Ia hanya bisa tumbuh di dekat gunung berapi. Buahnya mengandung energi yang sangat panas. Saat orang biasa memakannya, tubuh akan terbakar, setelah beberapa saat akan mati, tapi praktisi seni bela diri dapat mengubah energi Qi menjadi energi Qi yang setelah memakannya tidak bisa jalan lagi." Klutang berhenti, mengabaikan citranya, dan duduk di atas batu di tanah, mengulurkan tangan dan mengipasi wajahnya. Marco Jiang juga berhenti. Melihat Klutang yang sedang duduk di tanah, dia berkata, 4 keluarga besar menjaga 4 peta harta karun. Teknik yang tercatat di peta tempat tinggal Hua Yuesan membutuhkan 2 orang baru bisa berlatih, dan perlu 1 pria dan 1 wanita. Pria membutuhkan energi Qi Yang dan wanita membutuhkan energi Qi Yin, perpaduan antara Yin dan Yang untuk berlatih. Sekarang di sisi Kingston Jiang ada orang yang memiliki energi Qi Yin. Ini adalah kondisi yang sangat baik untuk berkultivasi. Namun, energi Qi Jiang Chen bukan Yang. Setelah mendengar itu, Klutang melirik Marco Jiang, "Kakek, apakah kamu sudah memecahkan rahasia peta tempat tinggal Hua Yuesan?" "Heh." Marco Jiang tersenyum ringan dan berkata, 30 tahun yang lalu sudah terpecahkan. "Lalu, apa kamu ingin Kak Kingston belajar?" Marco Jiang mengangguk dan berkata, "Aku datang ke sini untuk mencari bodi api. Jika bisa menemukannya, maka kamu dapat membawa bodi api kembali ke Jiang Zong dan pergi mencari Kingston Jiang." Klutang berpikir sejenak dan bertanya, "Menurutmu, kamu mencuri peta keluarga Jiu dan peta keluarga Si, jadi apakah kamu sudah memecahkan rahasia kedua peta ini?" Marco Jiang tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia melihat ke pegunungan di depan dan berbisik, "Di antara 4 peta, yang terbaik adalah kedua. Aku sudah lama mengingat peta keluarga Jiang. Jika tidak mendapatkannya, tidak masalah. Kesulitan. Hanya saja peta keluarga Long, jika ingin mendapatkannya, pasti akan sulit." Wajah Marco Jiang serius. Meskipun keluarga Long bukan kepala dari 4 klan besar, tetapi dia adalah keluarga paling misterius dari 4 klan besar. Keluarga Long memiliki beberapa benteng di Daxia. Marco Jiang telah berkeliaran selama beberapa dekade, tetapi dia masih belum menemukan di mana foto keluarga panjang itu. Dan kekuatan leluhur keluarga panjang. Bahkan dia cemburu. Langsung tatap muka, dia mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. "Ayo pergi." Marco Jiang menarik Klutang yang sedang duduk di tanah. Dengan lompatan tubuhnya, dia melayang ke udara dan langsung muncul di belasan meter jauhnya. Beberapa lompatan, 100 meter. Segera, dia datang ke lereng gunung. Di sini terlalu panas, Klutang tidak tahan sama sekali, berkeringat deras, dan buru-buru berkata, "Kakek, terlalu panas, aku tidak tahan." "Kalau begitu, kamu tunggu saja di sini, aku akan pergi mencarinya." Melihat Klutang benar-benar panas dan berkeringat deras, Marco Jiang mendengarkannya, menurunkan Klutang, dan berkata, "Tetap di tempatmu dan jangan berjalan-jalan." "Ya." Klutang mengangguk. Marco Jiang terus mengemudi menuju puncak gunung. Bersambung.